kalau kita sering edukasi diri kita, banyak belajar, tapi di tempat yang benar ya, bukan cuma sekedar scraping, ngambil di sosial media sembarangan. Tapi kayak misalkan yang respektif, kamu ikut kayak ke training-training, yang memang boleh dibilang ya ada nilai yang harus kamu investasikan ke sana. Tapi dari kebijaksanaan itu akan bikin kamu jadi lebih paham, bisa ngerti, sehingga nggak jadi resiko istilahnya kesandung tadi. Tapi hati-hati juga, karena banyak orang yang semakin banyak belajar, semakin takut. Jadi akhirnya dikit-dikit, aduh nih gue bisa depresi nih, gue bisa mental health gue problem nih. Udah mendingan udah gak usah dilanjutin deh gitu. Akhirnya jadi kayak kabur. Kalau psikologis, banyak kita menyentuh mengubah makna, arti yang menjadi lebih positif, yang menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kita keep positif, lanjutin penjalanan kehidupan. Tapi kalau fisiologis, gimana caranya beban kamu ini kamu buang dari tubuh kamu, sehingga kamu nggak harus kayak terus-terusan deal dengan problemnya terus-terusan. Selamat datang di program Sosok, kali ini dengan Fizly Ciputri. Semua orang itu pasti banyak banget mengalami masalah. Bahkan ada di antaranya yang mengakibatkan trauma. Tapi ternyata ada nih, kali ini yang akan jadi narasumber kita. Dia klaim kalau ternyata trauma itu bisa disembuhkan sampai tuntas. Beliau aktif untuk menyuarakan trauma yang bisa disembuhkan itu lewat sosial media. Kali ini narasumber kita adalah Koko Healing atau Reo. Kak, thank you udah menyempatkan waktu untuk datang di sini. Thank you Kak Fitri. Makasih juga udah nantinya akan mau berbagi-bagi. Tapi yang bikin aku sangat-sangat penasaran nih Kak Reo. Awalnya apa sih akhirnya kakak bisa menjadi seorang happiness expert? Well actually dulu aku kan dari hidup yang cukup bagus gitu ya, privilege kid, terus habis itu sempat turun pas kemarin lagi ada 98 kerusuhan itu ya. Jadi karena papa bangkrut gitu, terus hidup keluarga kita tuh sempat susah gitu. Nah jadi banyak perjuangannya sampai pengen sukses lah istilahnya. Nah akhirnya karirnya bagus, semuanya oke, terus mulai sukses nih Kak Fizly. Terus habis itu ternyata makin tinggi juga naiknya, makin banyak ketakutannya gitu. Terus jadi kayak hidupnya ngerasa tuh nggak happy gitu. Jadi kayak secara mental kuat. Jadi orang bilang mental health itu kan bicara tentang kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi kayak try to cope, terus ngelawan semua ketakutan kita, kesedihan kita. Dan aku jadi kayak hidupku tuh struggle terus, yang kayak terganggu terus sama kesedihan yang di dalam, kemarahan yang masih tersisa, dan itu terus bolak-balik. Nah jadi dulu kalau dibilang kan, lu kalau punya duit lu akan happy, kalau lu lebih kaya lu akan bisa beli begini begitu, dan lu akan dapat kebahagiaan lu sendiri. Nah udah pergi ke sana sini, jalan-jalan ke luar negeri segala macam, terus bisa beli hal-hal yang pengen dibeli gitu. Cuman kok di dalam hati nggak pernah ngerasa bahagia gitu. Nah akhirnya aku mencoba mencari gimana caranya sih sebenarnya supaya bisa benar-benar happy yang benar-benar dari dalam hati, bukan cuma sekedar di permukaan ya. Kalau di sosial media kan semua bisa pasangnya bagus. Semua menjadi happy di sosial media. Iya. Tapi gimana caranya kamu juga nggak cuma di sosial media, tapi di dalam kehidupan kamu sehari-hari juga happy gitu. Jadi aku kalau dibilang dulu 80%-nya itu nggak happy-nya di dalam rumah tangga, di keluarga gitu ya. Di keseharian, 20% happy-nya. Jadi 20%-nya ini pas lagi keluar atau lagi just beli-beli sesuatu yang aku suka gitu, atau just main. Jadi kayak banyak kabur ke hal-hal yang bisa bikin aku bahagia gitu. Tapi kalau sehari-harinya itu banyakannya nggak bahagianya. Nah sampai akhirnya gimana nguraikan ini sehingga jadi sekarang mungkin boleh bilang terbalik gitu, 80% urusan yang happy-happy, 20%-nya ini yang urusan kerjaan nih, gue harus ngapain gitu atau ngebangun kehidupan yang ya pasti kan namanya hidup, orang bilang ada struggle-nya ya kan, ada yang harus kita perjuangkan, ada perjalanannya. Nah tapi itu bukan jadi sebuah beban, tapi sesuatu tantangan, challenge gitu. Nah jadi challenge-nya ini ya kita lewatin, bukan dari bebannya. Jadi akhirnya bebannya itu nggak seberat kalau dulu kita definisikan di dalam tubuh kita. Nah itu jadi bikin yang gampang marah apa segala macam. Kalau sekarang sih gue bilang sangat jauh sekali ya. Kalau ditanya ada gak momen-momen aku marah? Kesel mungkin ada gitu ya. Tapi kalau di yang lainnya yang dulu seharusnya hal-hal kecil bisa men-trigger aku langsung meledak-ledak, sekarang udah nggak lagi. Misal contoh hal yang sederhana, kalau datang terlambat misalnya nonton bioskop, itu bisa pundung seharian. Jadi jujur aku juga kalau terlambat itu misalkan ada schedule katakan jam 10 gitu aku. Di jalan itu macet 30 menit. Maksudnya udah tinggal 30 menit lagi, itu pasti aku udah worry. Oke. Terus kalau kakak waktu itu pada fase itu kakak gimana untuk menetralisir itu supaya baik-baik aja setelahnya? Sebenarnya phase-nya ada cukup panjang ya perjalanan. Jadi kalau dulu kan
belajar kayak yang banyak diajarin, misalkan kayak menenangkan diri gitu, belajar kayak nafas atur segala macem. Nah tapi jadi bisa ngendaliin marah tadinya meledak kayak diredam. Jadi lama-lama diredam-redam, terus ada momennya saya jadi kayak orang yang nggak berperasaan gitu. Akhirnya kayak perasaan saya nggak bermain, emosi saya kayak dipendem, tapi jadi kayak mati rasa berasanya. Nah sampai suatu saat ketika kesenggol, dia bisa meledaknya tuh malah lebih parah gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa ketika justru dikendalikan, bukannya bikin aku jadi terbebaskan malah, tapi malah jadi kayak keputus jalurnya. Tapi suatu saat ketika barriernya ini kayak kedobrak, itu malah jadi tambah parah. Nah, momen-momen aku kendaliin, pendam gitu ya. Tapi ada titik-titik yang ketika disenggol di situ tuh udah bener-bener kayak susah banget buat dikontrol. Nah, jadi kayak bahkan hal-hal kecil dulu sampai mempengaruhi, misalnya just naik mobil ya sehari-hari gitu. Ketika hujan deras, itu langsung panik. Jadi langsung panic attack, terus mobilnya diparkirin di atas gedung parkir terdekat. Jadi begitu hujan gede, langsung cari gedung parkir terdekat, mobilnya parkir di atas, aku pulang naik taksi. Padahal kan kakak sama-sama menggunakan mobil. Yang satu mungkin kakak nyetir, yang satu enggak. Ya, apa yang membuat kehilangan beda? kontrol. Jadi takut kalau misalkan nanti sampai banjir, terjebak segala macem gitu, nanti gimana gitu. Jadi kayak selalu mikirin skenario terburuk. Begitu dikabarin misalkan tanggal 12-12, 11-11 mau ada demo, aku akan langsung cari tiket buat kabur ke luar negeri. Jadi aku banyak kayak momen-momen di saat kayak ada demo, aku di luar negeri kabur terus. Terus kalaupun nggak kabur, itu di rumah stres banget. Pasti ngeliatin tiap hari berita gitu. Bahkan di luar negeri pun monitoring, gimana nih Jakarta gini gitu. Jadi kayak selalu hidup dalam ketakutan gitu tiap hari. Ketakutan yang nggak beralasan, yang orang bilang, lu lebay banget sih hal kayak gini aja takut. Iya. Bahkan buat tidur aja, aku takut dibunuh sama istri sendiri. Gimana kak? Dibunuh sama dia? Jadi kayak bener-bener takut gitu. Aduh nanti kalau misalnya gue dibunuh gimana ya gitu. Jadi kayak takut gitu, terus kepikiran, jadi nggak jadi susah tidur kayak gitu. Jadi kayak terus-terusan gitu, konstan yang saya coba belajar, saya coba tanya orang, dibilang ya lawan gitu. Ya kan, kamu coba kendalikan, itu cuma ketakutan kamu yang tidak nyata, it's not real gitu. Tapi gimana it's not real, kok gue ngerasain gitu. Ya kan, kalau secara logika kan memang sih ya emang nggak ini gitu. Nah dari situ saya baru ngerti ternyata manusia itu sebenarnya functionnya itu bergeraknya dua titik yang berbeda. Satu kan kalau belajar di dunia psikologi ya sekarang, itu satu lewat critical thinking, ya kan, pola berpikir kita semua yang istilahnya menggunakan prefrontal cortex, neocortex, otak kita yang benar-benar fungsinya kritikal. Ada satu lagi yang amigdala ini kan yang sering hijack itu. Banyak yang bahas mungkin kalau bisa lihat di internet gitu ya. Amigdala hijack ini adalah proses di saat tubuh kita yang bergerak, fisiologis kita. Jadi ketakutan itu sebenarnya bukan proses psikologis, tapi proses fisiologis. Kalau misalkan ngambil dari yang disampaikan sama Profesor Paul Ekman, emotion is a physiological reaction. Jadi kayak emosi itu adalah reaksi fisiologis sebenarnya yang melibatkan pola berpikir dan tubuh juga bergeraknya. Jadi makanya kalau misalkan physiological ini, begitu kita misalnya ke-trigger sesuatu, tubuh kita yang reaktif. Misal contoh, begitu ngelihat sesuatu dia langsung sedih, atau misalkan langsung marah. Itu that split second langsung marah, langsung sedih, tanpa kita bisa kontrol, nih susah banget gitu loh. Jadi kayak dia muncul dulu, baru kita harus kontrol pakai pikiran sadar kita secara psikologis. Nah makanya jadi agak sulit tuh buat kita kontrolnya. Ya, nah jadi kalau misalkan dari sininya yang kita beresin, itu benar-benar masuk ke jalur fisiologis yang kita selesaikan, baru dia nggak reaktif lagi. Jadi gimana kita kembali ke naturalnya tubuh kita yang nggak dikit-dikit nangis, nggak dikit-dikit marah, bukan dikontrol tapi bener-bener nggak muncul. Jadi kalau yang tadinya sesuatu yang nonton film Korea nih dikit langsung nangis gitu misalnya. Kebawa, iya kebawa. Ya. Kalau saya selalu kebawanya itu ketika jagoannya ada yang bantuin. Jadi begitu jagoannya ada yang nolong, langsung sini kayak kebawa nangis gitu ya. Kayak nangisnya tuh nangis kayak nggak jelas gitu. Nah, ketika dibuang bebannya, saya bisa mensyukuri aja nonton, oh ya ada kayak gini ya seru ya. Tapi nggak ada tangisan lagi. Gitu. Jadi untuk sekarang. Iya, jadi kayak ketika diberesin lebih karena tubuh saya nggak reaktif lagi. Kalau tadinya dikit-dikit nangis. Kalau orang bilang ya nangis bagus gitu. Ya memang kalau katanya misalkan meluapkan emosi ya. Iya, tapi kalau terus-terusan kan ganggu juga ya. Iya, Masa lagi saya nonton Captain Marvel, begitu tutup castnya muncul, saya nangis.
kayak nggak bisa berhenti. Wah, istri gue kayak, lu kenapa? Cuma nonton Captain Marvel, film yang bahkan ya secara box office-nya mungkin nggak lebih baik dari film Marvel yang lain. Betul. Tapi aku bisa nangis jebret gitu, kayak air mata tuh nggak berhenti gitu, nangis gitu. Nah jadi tubuhnya yang reaktif gitu. Jadi kayak sesuatu yang kesentuh di dalam, dia jadi nangis gitu aja. Nah ketika kalau misalkan dirilis, kita jadi kayak santai aja, nggak jadi chill. Kayak orang nonton yang lain kan nggak sampai. Iya, nggak kita punya seneng gitu kan. Iya. Ya kan, Menikmati filmnya, gitu. filmnya bagus, seru gitu ya. Tapi kita nggak perlu sampai nangis-nangis kan. Nah kayak gitu. Jadi emosi itu memang sesuatu yang personal banget kan. Iya. Kita doang yang kalau ngadepin kayak gitu, kondisi seperti itu, baru kita ngerasain. Kenapa? Iya. Biasanya karena hal-hal di belakang yang dalam hidup kita. Iya, mendukung. Historical file ini yang akhirnya bikin kita punya program-program tertentu di dalam sistem. Nah Iya, itu benar. yang mesti kita ulik, dirapihin supaya nggak langsung reaktif lagi, sehingga akhirnya ya kayak nggak gampang marah gitu. Kalau dulu ya dikit-dikit trigger langsung dem gitu, terus Iya, kayak, langsung marah-marah gitu. Nah kalau sekarang ya santai gitu. Oke, nih kan tadi kakak bahas udah ke faktor, mesti kakak tadi notice untuk faktornya, terus bagaimana kakak sadar ternyata harus dipulihkan di bagian mana. Tapi kapan momen dimana kakak sadar kalau there is something with your emotion? Pada saat apa gitu yang bikin, oh iya, akhirnya menerima. Itu kan proses kita tahu ternyata ada something, itu kan kadang yang kita nggak tahu kak. Iya. Kalau tadi kan faktor-faktornya setelah kakak telusuri, tapi sampai akhirnya dari semua kejadian yang berlangsung sampai akhirnya tek, oh gue ternyata begini ya. Itu That's pas the kapan? funny thing. Kalau awal itu justru aku ketika mengenal program tentang bawah sadar. Jadi bahwa ada pikiran sadar manusia, ada pikiran bawah sadarnya manusia. Nah pikiran bawah sadar ini yang banyak mempengaruhi diri kita. Nah itu, dan biasanya bawah sadar ini bergerak dari trauma masa lalu yang pernah terjadi. Nah karena aku banyak, dulu kan sempet yang aku bilang tadi ceritanya, pengen buat jadi sukses. Nah karena pengen sukses, jadi aku banyak ikut training sebenarnya. Nah jadi salah satu pelatihan yang aku datengin itu ngebahas banget tentang bagaimana bawah sadar manusia itu bekerja. Oke. Ya, terus kan dulu kebetulan saya pertama kali belajar banget, ilmu yang pertama saya akuisisi adalah hipnoterapi. Ah iya, tadi aku Jadi mau hipnosis. udah nebak itu sih, hipnoterapi Ya. bukan itu? Justru karena hipnoterapi pertama kali belajar, jadi kan aku ngerti ketika orang dibawa ke kondisi relaksasi, profound somnambulism, dia bisa tarik regresi untuk ngecek pengalaman dulu di masa kecilnya dia. Jadi kayak, oh dulu saya pernah ngalamin kayak gini, terus kejadiannya kayak gini, gitu diceritain sama dia secara detail. Oh ternyata itu yang menjadi penyebab bebannya di masa sekarang. Jadi awalnya di masa sekarang kejadiannya kayak gitu, tapi dulu pas ditelusurin, nah penyebab yang di masa sekarang itu adalah dari yang dulu ini nih. Jadi di sini yang jadi sumber pertama akar Triggernya. permasalahan. Nah, jadi ketika ini diberesin, itu selesai. Dia mempengaruhi ke semua structure yang lain yang di sini ikutan selesai. Nah, itu buat saya sih dulu pas ngeliat, wow, ternyata bisa kayak gitu ya. This is very interesting, gila, keren banget gitu. Nah, jadi setelah itu semakin lama saya makin belajar, makin macam-macam saya belajar neuro-linguistic programming, neurosemantics juga saya belajar. Belajarnya juga bukan di permukaan ya. Oke. Jadi memang ambil sertifikasi dan license gitu. Oh, oke. Jadi saya Iya, kalau iya. dari IBH dapat Indonesian Board of Hypnotherapy, ada CHT-CH-nya dulu saya ambil. Terus di Neuro Linguistic Programming NLP Master Practitioner gitu. Terus saya masuk ke neurosemantics, saya belajar sampai jadi trainer salah satu dari 18 orang di Indonesia. Terus habis itu belajar meta coach, associate meta coach, itu juga jumlahnya nggak banyak juga di Indonesia. Habis itu saya jadi access consciousness certified facilitator, itu juga salah satu peringkat tertinggi yang laki-laki pertama di Indonesia. Oke. Selesai dari sana saya masuk lagi sekarang ke kampus psikologi gitu. Jadi Oh, kampus psikologi berarti dari udah ngejalanin 6 sertifikasi dulu, Iya. baru akhirnya ngambil kejurusan psikologi. Iya. Nah, sebenarnya yang kakak jalanin sekarang as happiness expert dengan psikolog itu sama atau beda? well actually dua jalur tadi. Iya. Kalau kita di dunia psikologi kita akan bahas semua teknik psikologis. Oke. Kakak berarti lebih ke fisiologi itu Kalau ya? saya lebih ke fisiologisnya. Oh, Gimana justru caranya lebih- ngeberesin reaktivitas tubuhnya instead misalkan memberi makna baik. Misalnya kalau psikologi kebanyakan kita memang how to cope, bagaimana hidup bersama dengan beban itu. Iya. Dan ya menjalaninya jadi sebuah hal yang kita ibaratnya gimana cara kita bertahan di dalam keadaan itu. Jadi banyak bahasanya adalah bertahan. Jadi kalau menggunakan bahasa itu mungkin lebih ke arah
kayak supaya menjadi biasa lah gitu. Jadi kayak nyaman gitu dengan melewati itu semua. Nah, tapi bagaimana menghilangkan itu sebenarnya perlu disentuh di bagian sininya, fisiologisnya. Gimana supaya sampai benar-benar kayak oh ya kita santai. Ini sorry kalau aku ngomongnya agak mungkin hati-hati banget supaya karena ini ranah Iya. soalnya benar-benar nggak boleh sampai salah ngomong. Betul. Nanti takutnya jadi salah persepsi gitu ya. Tapi kalau psikologis banyak kita menyentuh mengubah makna, arti yang menjadi lebih positif, yang menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kita keep positif, lanjutin penjalanan kehidupan. Tapi kalau fisiologis gimana caranya beban kamu ini kamu buang dari tubuh kamu, sehingga kamu nggak harus kayak terus-terusan deal dengan problemnya terus-terusan. Nah jadi aku akan lebih nyentuh gimana caranya nih kita buang beban-bebannya. Begitu udah selesai dia tadi nggak marah lagi, nggak sedih-sedih lagi gitu. Kalau misalkan ditinggal meninggal sama keluarga, terus setiap kali inget orang tuanya, papanya, mamanya langsung nangis gitu aja. Nah tapi begitu dibuang selesai dari tubuh, begitu inget orang tua meninggal, dia bersyukur dengan sendirinya dari tubuhnya yang benar-benar bersyukur, benar-benar bersyukur. Jadi bukannya yang kayak disyukur-syukurin, ya kan? Kamu bersyukur gitu kan, cewek jangan ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak berdamai dengan emosi, menerima, acceptance gitu. Itu bukan. Karena kalau acceptance itu dia nggak menyelesaikan. Jadi kayak cuman kayak misalnya nih kita tadinya lahir baik-baik aja nih ya, nggak ada masalah. Terus habis itu mungkin muncul bebannya gitu ya. Nah habis itu kalau acceptance itu adalah kita menutupi aja supaya kita menerima bebannya masih ada gak? Masih di dalam. Tapi kita tutupin. Nah tapi kalau misalkan kita buang itu bebannya yang dibuang. Sehingga kita kembali ke nature-nya kita sebagai manusia yang lahir tanpa bawa beban emosi. Kayak kita lahir kan nggak ada yang anak lahir depresi. Iya nggak ada. Ya kan? Makanya katanya kalau zaman anak-anak itu kayak nggak ada pikiran, nggak ada beban pikiran. Iya, gitu. iya. Jadi gimana balikin ke natural state-nya kita lagi. Ketika kita lahir tanpa beban mental. Jadi daripada kita harus hidup menerima beban mental, acceptance, berdamai, terus menerima keadaan kita hidup bersama beban mental seumur hidup kita. Kalau buat aku sih sengsara ya. Cannot. Aku nggak bisa. Aku mungkin karena terlalu hidupnya terlalu senang-senang yang gampang-gampang gitu. Bahkan kalau main game saya senang banget main game. Iya. I always pilih yang paling gampang levelnya sama yang pakai kalau bisa yang jagoannya nggak pernah mati gitu. Jadi, berarti udah langsung tahu apa yang sebenarnya bikin kita senang gitu ya? Iya, jadi yang aku seneng tuh yang justru yang simple-simple, hal banyak kemudahan gitu, bukan yang susah-susah. Nah, jadi itu yang justru kalau attraction juga ngundangnya yang mudah-mudah akhirnya jadi kayak kebuka aja jalannya gitu. Iya. Ya kan kayak ujuk-ujuk hari ini Toto Kak Fizli kontak gitu. Ya kan, oh mau bawain acara nggak? Oh ya, hayu gitu kan. Nah, mau itu sharing-sharing gitu. Jadi kayak lakukannya dari happiness-nya aja gitu. Nah, jadi caranya buat sampai happy adalah kita harus buang dulu bebannya. Begitu bebannya kita nggak ada kan tubuh kita balik ke natural state-nya. Nah dari sini buat kita naik untuk jadi happy itu sangat mudah. Karena kalau misalkan kita masih bawa beban ini, buat happy tuh agak-agak sulit gitu. Betul. Jadi happy-nya begitu lagi nggak nginget sama problemnya, begitu masuk problemnya lagi langsung aduh berat lagi gitu. Atau di waktu yang akhirnya menemukan kita pada problem itu ya, kayaknya langsung mungkin moodnya atau pembawaannya jadi berubah. Iya, nah terus biasanya kita belajar untuk menerima dan kayak ngubah artinya. Kita ubah makna supaya kita bisa lewatin tetap baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya tubuh kita tahu kalau it's not okay. Iya, nggak berubah juga sebenarnya keadaannya. Kan biasa kan it's okay not to be okay. Iya. Bencana gitu kan. Tapi di film itu Kak, aku ingat banget itu diajarin butterfly hug. Iya betul. Nah itu kan berarti dari sisi psikologi ya berarti kalau butterfly hug ini. Iya, salah satu prosesnya. teknik yang kita bisa bantu proses. Karena kalau butterfly hug kan begitu kumat butterfly hug, butterfly hug, terus sama deep inhale, exhale. Pertanyaannya mau sampai kapan kumat? Iya Kak. Jadi setiap kumat kita butterfly hug. Betul, kita punya senjata. Iya. Ya kan butterfly hug bisa bantu kita. Permukaan doang nggak sih jatuhnya? Kamu sih kayak untuk menggeser waktunya aja sebenarnya bukan menyembuhkan lebih baik. Sampai selesai, tapi hanya memulihkan sementara. Kayak gitu. Jadi pulih tapi nggak benar-benar sembuh. Nah kalau aku carinya gimana caranya benar-benar sembuh. Dan ini akan banyak bukannya akan banyak sih, dari dulu banyak penolakan.
Ya balik lagi karena menurut aku pribadi ya, bahkan kesehatan mental atau mental health sendiri itu baru diterima sama netizen ataupun khalayak umum itu kayaknya since kita 2020 pas COVID ya, dimana orang jadi punya banyak waktu untuk buka internet dan akhirnya informasi-informasi tentang mental health, tentang mungkin bagaimana psikolog itu bekerja, bagaimana mungkin ada hipnoterapi. Karena setahu aku dulu ilmu hipnoterapi ini ada kalau di kayak bisnis-bisnis gitu Kak, kayak misalkan di MLM, dia masuk di seminar-seminarnya mereka. Tapi kalau mungkin orang biasa kayak saya contohnya yang bukan pekerja entrepreneur yang bidang itu, maksudnya MLM gitu, mungkin kita nggak nyentuh kesana. Iya, nggak nyentuh dan maksudnya awam. Apa sih hipnoterapi gitu? Betul. Apa sih misalkan kayak pelepasan ini gitu? Yang kita tahu mungkin dari sisi rohani aja kali ya, bisa pelepasan kayak gitu. Nah makanya ketika kakak datang as happiness expert itu apa yang akhirnya membuat kakak I decide to be a happiness expert? Apa yang akhirnya membuat kayaknya gue harus sebarin ini ke orang-orang karena gue udah lebih baik dengan gue menjalani ini gitu. Kalau aku lihat dari ceritanya kan kakak sudah ada proses-prosesnya kan, sampai akhirnya decided untuk gue akan bagiin ini ke orang. Itu pas kapan Kak? Actually ya ketika mungkin pas mulai ngerasain sendiri juga banyak berubah ya Kak. Jadi ketika udah mulai happy gitu, senang-senang, jalanin hidupnya juga udah asik. Dan memang ketemu sistem ini juga karena dari bantuin orang. Jadi karena aku emang ya tadi udah dibahas ya, mungkin yang kerja di bisnis, MLM. Nah saya salah satunya kan leader di MLM. Jadi ini yang mau aku tanya. Sebelum kakak akhirnya menjadi seorang happiness expert, boleh tahu kerjaan kakak sebelumnya? Saya salah satu leader di MLM gitu dulu. Nah, jadi bukan dulu ya, sampai sekarang pun masih. Oh masih? Ya dari dulu. Jadi ketika saya di MLM itu benar-benar istilahnya aktifnya itu banyak bantuin tim. Nah jadi karena banyak tim punya permasalahan kayak, loh kok saya nggak bisa optimal ya, nggak bisa lakukan yang terbaik gitu. Nah jadi saya gali ke sana apa yang jadi masalahnya mereka. Nah dari dulu itu jadi karena banyak bantu, akhirnya jadi banyak sampel. Nah jadi karena di sini ya salah satu kan itu bagian dari perjalanan hidup saya ya. Jadi ketika banyak ketemu, banyak bantuin, jadi akhirnya lihat, oh yang cara yang ini gagal, yang ini kok bisa berhasil banget ya. Nah mulai diteliti nih, kok bisa berhasil, apa yang ngebedain. Nah habis itu di-apply lagi, dari yang tadi gagal, jadi berhasil. Nah habis itu uji coba lagi, akhirnya berhasil, gagal misalnya. Berhasil, evaluasi ya gagal. Iya, nah lama-lama semua yang dicobain, ya terakhir ya berhasil aja gitu. Jadi kayak, mau dibilang ada gak gagalnya? Ada, tapi sangat-sangat kecil ya, jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh gagalnya sangat banyak, lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ya pasti. Ya misalnya ambil 100 dulunya yang berhasil misalkan 20. Kalau sekarang ambil 100 boleh bilang ya 100-100-nya mereka sebenarnya bisa ngerasain, tapi mungkin mereka nggak sampai shifting yang liberated. Nah jadi mungkin kalau diukur bisa 95% itu mereka liberated, 5%-nya mungkin yang nggak. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang diuji cobakan, makanya banyak saya kasih di TikTok, itu semua orang bisa lihat. Dan setiap hari klien ya, kalau selama dari kemarin saya baru tanyain gitu ya, kan saya ada satu program garansi. Saya bilang kalau kamu sampai saya nggak bisa bantu untuk kasus PTSD, post traumatic stress disorder, kayak trauma masa lalu gitu ya. Misalnya contoh trauma yang saya banyak tanganin, pelecehan ataupun kekerasan seksual gitu. Itu kalau nggak selesai netral dalam satu ketemuan, saya balikin uangnya. Nah, jadi kayak itu durasi berapa lama tuh satu kali ketemu? 1,5 jam. Wow. 1,5 jam. Ya. Make it clear. Ya, saya balikin uangnya, saya tambahin 10%. Jadi saya bilang kan waktu kamu udah trust sama saya, ya udah nih saya hargai, saya tambahin 10%. Nah kemarin saya bilang tolong dikasih tahu dari pertama kali kita bikin program itu, which is udah 2 tahunan lalu, berapa yang kita retur. Nah ada 4 orang. Dari semua klien yang masuk. Nah, dari berapa orang tuh Kak? Nah, itu, yang berhasilnya berapa tuh? Itu aku harus cekin tuh berapa ratus. Baru 4 orang dari. 4 orang itu pun karena ada dari mereka yang tidak jujur. Jadi kayak suaminya mengakui istrinya tidak jujur karena suami maksa istrinya ikut. Gitu. Terus ada yang satu itu. Terus yang satu lagi memang karena anak disabilitas. Terus yang satu lagi istrinya yang komplain banget.
walaupun suaminya bilang nggak apa-apa, tapi istrinya komplain abis karena istrinya yang bayarin, padahal suaminya bilang saya mau ikut kelas kamu malah gini. Udah daripada istrinya pusing, ya udah saya balikin uangnya kayak gitu. Jadi boleh dibilang yang memang ada quote and quote mungkin sebenarnya mereka lebih ke eksternal nggak sih Kak? Iya, nggak kompatibel buat ngikutin karena faktor-faktor yang lain gitu loh. Nah jadi kalau saya ngelihat kayak gini, ya berarti sebenarnya sistem ini cukup bisa membantu lah buat banyak orang sebenarnya. Dan boleh dibilang success rate-nya itu sangat tinggi. Makanya saya berani kasih garansi gitu. Jadi saya selalu bilang, ya cobain aja dulu. Karena ini kan sistem yang baru ya. Betul. Kayak gitu. Nah, kita sekarang mulai ke mental health. Ya. Orang sekarang banyak, nggak cuma Gen Z menurut aku. Semua orang udah mulai paham di internet mental health itu apa. Tapi kan banyak informasi yang beredar Kak. Ya. Tapi sebenarnya mental health yang sesungguhnya itu apa sih Kak? Dan pas kapan manusia atau kita itu ternyata punya mental health? Pertanyaannya sangat bagus. Coba. Mental health itu apa? Nomor satu. Iya, kan kondisi mental kita yang sehat ya. Iya. Jadi kayak kita bisa function kayak normally baik gitu ya. Itu sebenarnya definisi mental health ya saat mental kita sehat kan. Kayak gitu, kesehatan mental. Nah, kapan kita punya problem terkait dengan mental health? Kalau misalkan, kalau dari saya sendiri, karena setiap, ini kan punya definisinya. Mungkin kalau definisi yang secara psychological atau yang lainnya, setiap metodologi itu biasa definisinya lain-lain. Nah, mungkin hari ini saya akan definisikan versi saya sendiri. Iya. Adalah di saat kamu susah banget happy. Oke. Ya, berarti itu kamu punya problem dengan mental health kamu. Terus kalau buat function normally aja kamu butuh sesuatu. Kayak adiksi. Adiksi itu adalah kalau kita pengen berfungsi normal, misalnya kita harus minum kopi dulu. Atau kalau mau berfungsi normal, kita harus ngerokok dulu. Iya. Kalau misalkan mau berfungsi normal, aku harus ngapain. Jadi kayak atau minum obat tidur dulu. Ya, minum obat tidur dulu. Atau buat kayak saya dulu, buat function normal, saya harus bolak-balik ke coach, trainer, konselor, psikolog gitu. Jadi just buat function normally. Berarti kakak juga dulu sebelum akhirnya menjadi coach, kakak juga mengikuti trainer itu ya? Saya langganan. Salah satu yang berhasil juga ya berarti ya? Iya, jadi saya langganan meditasi apa segala macam. Itu bantu saya buat cope, ngelewatin. Ya, tapi buat nyelesain ketika sistem ini ada, itu menuntaskan di titik-titik yang bebannya yang tadi gitu loh. Jadi kayak gimana caranya secara fisiologis kita buang sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Oke, lanjut terus tadi. Nah, jadi definisinya ketika kalau misalkan kita tadi ya happy nggak bisa, terus juga kita juga kalau adiksi. Buat function yang susah, terus kita udah masuk ke fase yang kayak sedih terus misalkan, marah-marah terus, yang kayak kita udah uncontrol. Jadi sesuatu yang sudah tidak terkendali lagi. Nah, menurut saya itu salah satu indikator bahwa kita punya persoalan beban mental, atau bahkan tidak bisa ngerasakan sama sekali. Ada yang datang ke saya, dia itu karena belajar untuk mengendalikan emosinya, sangat terkendali, sangat ini, akhirnya keputus antara jalur perasaan dan emosinya, sampai buat sayang sama anak udah nggak bisa lagi. Jadi datang ke saya tuh khusus, gue pengen bisa ngerasain lagi, gue pengen bisa sayang lagi sama anak gue. Jadi itu mungkin kayak akumulatif karena dia mendem-mendem hal yang tidak nyaman di luar gitu kali. Karena pengalamannya terlalu keras banget. Jadi di dalam hidup tuh terlalu sakit, banyak istilahnya pengkhianatan dan lain-lainnya. Jadi dia ngerasain tuh beban banget kesedihan gitu. Jadi kayak kesedihan mendalam ini dia tutup. Kan harus survive dong. Harus kuat, harus hebat, harus ini. Jadi dia hajar, ininya dipendem semua. Akhirnya jadi nggak berperasaan. Nah, jadi kayak bentingin diri sendiri semuanya gitu. Mikirnya yang just berpikirnya seolah-olah logik, padahal sebenarnya logiknya itu banyak dipengaruhi dari beban emosi yang dia nggak kelihatan karena udah saking ditutup. Nah, kayak gitu. Nah, banyak dari kita gitu yang kayak kelihatannya jadi kayak robot. Nah, itu yang bahaya sih. Kalau kita kendalin emosi lama-lama, kelihatannya jadi kayak robot, kita jadi datar. Robotik tuh modenya, benar-benar keputus antara perasaan sama emosi. Jadi kayaknya orangnya tenang banget gitu. Tapi tenang kayak buat senyum tuh agak susah gitu. Senyum yang benar-benar senyum benar-benar ya dari dalam hatimu. Itu kayak susah, kayak ada bebannya di dalam yang kayak ketutup semuanya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi semakin kita kendalikan, semakin kita jago untuk menutupi semua beban itu. Tapi tubuh kita nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Jadi biasanya kenanya ujungnya reaksinya seringkali ke psikosomatiknya. Nah, gitu. Itu psikosomatik juga banyak akhirnya menjadi informasi yang beredar. Betul. Ketika dia mungkin
maaf Kak, kalau misalkan kita ke rumah sakit jiwa, dia ada reaksi yang konstan nyata gitu. Iya. Dia akan teriak-teriak atau apa. Tapi katanya kalau yang mental health-nya itu inner sih dari dalam, yang dia mungkin masih dari tahap pengontrolan dan pengendalian diri, di internet akan nongol namanya psikosomatik. Nah, sebenarnya psikosomatik itu apa sih Kak? Yang maksudnya yang benar-benar real, karena kan praktisi kan. Psikosomatik itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kan tubuh kita kan dibagi menjadi 3. Ada yang dari sisi psikologis, terus ada biologis. Iya. Nah, jadi satu lagi ini adalah jalur fisiologis. Nah, jadi kalau misalkan dari psikologisnya dan fisiologisnya bermasalah, dia akan nembak ke jalur biologisnya. Karena kalau misalkan sering stres, sering terbeban, sering ketakutan misalnya, hormon stresnya bekerja. Misalnya contoh ada hormon kortisol, dia produksi asam. Asam nyerang ke biologis, jadi asam lambung akhirnya. Jadi sebenarnya orang yang kena GERD di mana-mana tuh anak muda di psikosomatik juga Kak. Ya bisa jadi, karena balik lagi gini, selalu kalau saya patokannya, kamu datang ke dokter dulu. Gitu, supaya apa? Kamu bisa cek di level biologisnya, ada masalah atau enggak. Karena kalau ada masalah di biologis, begitu kamu misalkan dikasih obat, begitu kamu dikasih penanganan, langsung selesai. Iya. Karena tepat sasaran. Betul. Problemnya memang di situ gitu. Begitu ketemu dokter ya selesai. Betul. Karena memang biologis kamu yang bermasalah. Tapi kan banyak yang kayak datang ke dokter, biologisnya udah dicek, terus dokter bilang, ini nggak ada apa-apa. Kamu udah pulang, jangan stres, jangan dipikirin. Iya. Ya kan, biasanya dibilangnya kayak gitu. Nah, biasanya kita lari ke ranah psikologis. Biasanya kita kan dikasih nasihat, ya udahlah nggak apa-apa, kamu udah nggak usah terlalu terbeban, kamu mulai belajar untuk menerima keadaan. Nah, kita belajar menerima, terus merasakan bahwa semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata tubuh kita masih reaktif. Nah, sebenarnya yang perlu diperiksa adalah satu lagi level fisiologisnya. Sehingga ketika 3 level ini beres, psikologis oke, fisiologis oke, biologisnya juga nggak ada masalah, baru kita balik ke natural state-nya kita. Gitu. Nah, selama ini peta fisiologis ini yang nggak ada yang bongkar. Iya, pasti kalau misalkan kan tadi kalau yang GERD itu biasanya dokter penyakit dalam. Baru tadi kakak bilang diarahkan ke psikolog, biasanya diarahkan ke dokter jiwa mungkin. Nah dari dokter jiwa biasanya stop di situ Kak, nggak akan maksudnya yang fisiologis ini. Yes, nah jadi physiological map ini yang kita nggak punya sebenarnya dari dulu. Nah gimana nyentuhnya supaya tubuh kita nggak reaktif, karena ketakutan itu kan reaktivitas tubuh. Bukan sesuatu proses yang kita gunakan critical thinking. Saya mau stres, saya mau takut, Ya nggak mau dong, atau Kak. saya mau marah, Kalau kamu aktor, iya. Ya kan saat butuh acting langsung permintaan. Iya, gitu kan. permintaan. Ya, karena kebutuhan. Jadi nangisnya itu karena memang kita butuh dengan skill kita. Itu secara psikologis. Tapi kalau nangis tiba-tiba, itu udah fisiologis kamu, tubuh kamu yang reaktif. Jadi yang tadi ya ilustrasinya adalah kayak biologis itu kayak hardware, misalkan kalau di handphone kita kamera, prosesor segala macam kita cek semua. Kalau nggak ada masalah di hardwarenya semuanya baik-baik aja kok. Biasa orang cek ke softwarenya, aplikasinya ada yang masalah apa? Aplikasinya baik-baik aja. Terus kenapa problemnya di mana? Operating system. Operating system itu kayak Android, iOS, Windows, macOS, itu operating system yang menghubungkan antara jalur aplikasi sama jalurnya hardwarenya. Ya, jadi yang menghubungkan antara psikologis kita sama biologis kita adalah jalurnya fisiologis. Nah kalau ini atas 2 benar, di sininya nggak benar, makanya konsletnya tuh di tengah-tengah ini. Makanya kayak kelihatan sama aja, nggak ada perubahan gitu ya Kak? Betul. Nah kalau kita rapiin di sini, itu baru dia benar-benar ya selesai. Gitu. Jadi kalau kita mau ngelewatin sama menyelesaikan, itu 2 level yang beda. Selesai misalnya hari ini selesai, ya udah selesai. Tapi kalau menghadapi dan menerima dengan berdamai, kita akan terus-terusan sepanjang hidup kita. Jadi ada di dalam, kalaupun misalkan nggak kepikiran, bukan berarti dia nggak ada. Karena banyak yang saya ketemu, klien-klien yang gue encana, ya aku udah menerima, aku sudah ini, begitu digali, terus sampai teriak-teriak, gitu ya. Nggak, padahal pas awal, nggak, aku udah nggak apa-apa kok di situ, udah lewat gitu. Kayak Katanya denial. lewat karena waktu lah, banyak yang bilang lewat karena waktu gitu kan. Jadi kayak bilangnya baik-baik aja, enggak, bukan aku masalahnya nggak di situ kok gitu. Tapi begitu digali ke dalam, wah udah langsung banjir gitu. Nah jadi secara pikiran sadar kita merasa udah selesai, tapi secara tubuh kita fisiologisnya belum selesai. Ini 2 level yang berbeda. Nah jadi kayak ya hati-hati karena banyak orang yang punya false sense of security. Nah itu apa tuh Kak? Merasanya baik-baik aja dan aman. Oh oke. Tapi ternyata di dalamnya hancur semua. Kayak saya dulu punya pengalaman, gigi saya itu
kelihatannya putih bersih. Sampai satu hari sakitnya luar biasa. Karena saya rajin ke dokter, saya sering scaling. Ternyata cuma gara-gara ada satu gigi yang nempel gini. Karena di sebelahnya ada gigi bungsu saya dorong. Iya. Jadi yang ini nempel, nyentuh ke titiknya gitu. Iya. Terus ada satu titik di mana kuman masuk. Dari situ semua di dalamnya hancur. Jadi dari luar gue rencana bersih. Betul. Tapi di dalam hancur semua. Masih, iya. Sampai harus di perawatan saluran akar. Sampai sisa giginya tuh tinggal dikit. Akhirnya mesti di crown. Iya. Itu proses yang ya setelah kita tahu gitu. Tapi dari luar ya nggak kelihatan. Hanya ronsen yang bisa ngecek ke dalam. Iya. Kayak gitu. Nah jadi jangan sampai kita goencana di luar. Tapi problem di dalam. Yang kayak badannya sakit-sakit mulu di bagian-bagian tertentu itu ya Kak psikosomatik ya? Betul, karena kan tadi gara-gara dia misalkan sering ada hormon kortisol, sifatnya asam. Asam itu ya banyak mempengaruhi jadi asam lambung. Ataupun kalau sel cancer itu tumbuhnya juga di asam. Ya, jadi kalau misalkan tubuh kita, psikosomatik itu selalu ada indikatornya. Jadi kalau misalkan yang mapping itu salah satu buku mungkin yang bisa dipakai dari tulisannya Louis L. Hay. Yang judulnya You Can Heal Your Life. Nah itu dia banyak mappingin. Kalau problem kamu di sini psikosomatiknya itu biasa kalau persoalan problem perasaannya atau emosinya itu apa. Misal contoh pundak itu kalau misalkan kita sering nanggung beban kayak generasi sandwich misalnya. Nah itu pundak akan sering pegel-pegel punggung gitu. Kalau pinggang itu biasa hubungan suami istri. Kalau mata sesuatu yang tidak ingin dilihat di masa depan. Kalau mulut tenggorokan kerongkongan lebih ke arah sesuatu yang mau diucapkan tapi ketahan. Yang katanya biasanya suaranya serak ya? Bisa Atau jadi enggak, macam-macam. Kalau saya berdehem. Kalau saya dulu berdehem terus. Jadi setiap kali ngomong itu ada DPM-nya, dehem per menit. Iya. Jadi selalu berdehem terus. Nah dulu saya nggak tahu kenapa permasalahannya gitu ya. Dehem-dehem itu terus jadi sepanjang kalau bawain acara tuh selalu diakhiri dengan kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kayak setiap kali ngomong. Nah ketika ditelusurin dibilang kan seperti itu. Nah dia itu selesainya kalau saya memang waktu dulu nggak ketemu-ketemu. Sampai satu hari saya datang ketemu sama mama mertua. Terus dehemnya hilang semua. Cuma ketemu pas lagi saya datang, mama mertua cuma bilang, oh kamu Reo ya, ya Steph lagi mandi, kamu tunggu aja sebentar. Baru selesai mandi lagi siap-siap, kamu tunggu sebentar, Om ada, nanti temenin kamu, tante mesti pergi dulu. Nah ketika mama mertua pergi, abis itu selesai dari situ, dehem saya hilang. Nah kenapa? Karena dulu saya pacaran sama istri itu 7 tahun pacaran, nggak pernah dikenalin sama dia. Oh, jadi kayak masih ada beban. Jadi backstreet kan nih kita. Iya. Aku pengen banget dari dulu kenalin dong sama mama, kenalin dong gitu. Masa udah pacaran lama gak dikenalin? Iya, gitu. 7 tahun Kak. Terus dia bilang, lu udah deh jangan aneh-aneh. Karena kalau dikenalin nanti mama pasti gak kasih kita pacaran. Soalnya kamu kan belum bangun karir, belum apa gitu. Kan kalau dulu jadi cowok mau kondo, modal komitmen dan doa gitu ya. Jadi karena dia mau sama saya ya sudah. Terus udah gitu ya cuman modal komitmen gak bisa lah kalau sama mama saya kata dia. Dia orangnya realistis banget. Memang setelah ketemu bener sih kayaknya kalau mama mertua waktu itu diketemuin pasti bubar nih gitu ya. Nah tapi akhirnya ketika hari itu ketemu selesai hilang semua. Jadi nggak ada dehem-dehem yang kayak sampai kayak setiap kali bawain acara kayak gitu nggak ada lagi. Jadi benar-benar selesai tuh. Karena indikatornya selesai. Itu secara naturally selesai. Nah jadi bisa nggak trauma itu selesai secara natural atau psikosomatik kita selesai secara natural? Jawabannya bisa. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak orang yang seberuntung saya bisa dipertemukan dengan closure-nya? Iya. Nah, kan banyak orang nggak tahu. Betul, banyak orang nggak tahu dan nggak ketemu closure-nya. Jadi akhirnya beban itu harus kebawa terus sepanjang hidupnya. Jangankan closure, mungkin dia nggak tahu penyebabnya atau mungkin awalnya itu Kak. Yes. Nah jadi itu indikatornya kayak kalau kaki bingung melangkah, tangan berkeringat kecemasan, ketakutan. Kalau sesak nafas itu lebih ke arah sesuatu yang mencekam, kayak terancam. Kayak gitu. Jadi dia punya semua indikatornya, dia bisa dicek lah. Kalau cancer biasanya banyak related kepada kebencian, kemarahan mendalam. Nah, jadi setiap penyakit itu sebenarnya ada latar belakangnya ya? Kalau psikosomatiknya dia ada. Jadi kalau balik lagi kan ada yang biologis, ada yang fisiologis. Iya. Nah psikosomatik itu kebanyakan reaksi fisiologis tubuh yang akhirnya karena lama mengendap mempengaruhi ke biologisnya. Kayak gitu. Nah kalau diberesin dari sini, ya udah dia beres tubuh istilahnya pikiran dari sisi psikologis, fisiologis, biologis selesai semua, tubuhnya bisa balik lagi ke natural state-nya. Ketika natural state-nya manusia itu kan dia punya healing power-nya sendiri dari dalam tubuh. Misal kayak anak kecil luka, dia bisa
biologisnya bisa memperbaiki gitu. Menyembuhkan. Nah, ya menyembuhkan. Nah, jadi kalau tubuhnya dia nggak banyak stres, tubuhnya nggak asam. Banyaknya basa, misalkan kalau dia banyak kayak hormon kebahagiaan, misalkan ya happiness hormone, misalkan kayak reward hormone, kan ada banyak tuh ya, yang hormon-hormon yang bagus lah, yang dibilang positif karena tidak mempengaruhi secara negatif, bersifat nggak asam tapi dia basa. Nah, ketika basa itu ya bisa bantu tubuh kita lebih baik gitu ya secara hormonalnya, kayak gitu kurang lebih. Iya. Nah, tadi kan di dalam perbincangan kita tuh kakak ada ngomong, kakak sempat ngerasain liburan tapi nggak tenang. Iya. Dimana kata orang kalau kita mungkin ada mental health atau mungkin ada yang gak nyaman dalam diri kita, ya lo liburan aja. Tapi kalau sampai akhirnya liburan juga ternyata nggak tenang, itu kenapa kak? Balik lagi mental health-nya udah parah banget apa gimana tuh kak? Liburan saya tenang, cuman kalau misalnya lagi ada demo yang saya nggak tenang. Nah, jadi walaupun saya keluar dari Indonesia setiap kali ada demo gitu ya, karena kan dulu ketakutan banget tuh ya. Jadi karena kerusuhan 98 dulu punya traumanya sendiri, jadi setiap kali demo tuh waktu dulu saya selalu usahain buat kabur ke luar negeri. Ada momen mungkin saya di Indonesia, tapi kebanyakan momen ketika saya bisa, saya kabur, saya pasti kabur. Gitu, karena ketakutan banget. Nah, jadi ketika di luar, ya saya jadi nggak tenangnya tuh karena mikirin itu. Nah, buat banyak orang mungkin kalau liburan mereka akan tetap tenang. Sampai mereka kembali lagi gitu. Nah, karena kalau saya walaupun di sana kan ada, buat saya dulu ada real threat ya. Karena kan di rumah banyak, ada orang tua saya, ada adik saya, mungkin kalau misalkan walaupun saya di luar negeri, tapi kan saya mengkhawatirkan mereka juga kalau ada apa-apa. Nah, jadi itu yang bikin saya nggak bisa tenang sepenuhnya gitu. Nah, tapi kalau buat banyak orang, mungkin kalau liburan ya tetap bisa tenang lah, bahagia. Itu part of healing yang oke buat ngebantu kita coping. Karena habis itu kan pasti lebih oke lah tubuh kita. Karena nurturing sebuah liburan itu. Tapi di saat nanti balik lagi, nah berapa lama efek liburannya bertahan. Sampai kita harus liburan lagi, terus bolak-balik. Liburan ini part buat healing. Nah, tapi kalau kita beresin di dalam sistem kita, liburan ini adalah part kita nurturing. Jadi just buat bikin lebih asik aja, lebih contributing buat diri kita, senang, bahagia, punya experience pengalaman tertentu, tapi bukan untuk just healing kabur dari luka-luka yang kita miliki. Menunda ya kak. Ya, jadi beda ya. Kalau misalkan mau meditasi pun, misalkan kita meditasinya untuk memang raise our awareness gitu, bikin lebih connected ke ya istilahnya ke alam semesta, ke dunia ini gitu ya. Jadi kayak lebih asik gitu ya. Instead untuk menyembuhkan luka kita terus-terusan. Jadi kalau misalkan ada luka, kita buat healing bentar, nanti luka healing lagi. Kalau sekarang banyak orang yang justru menggunakan meditasi buat escapism misalnya. Jadi kayak kabur dari kehidupan. Jadi kayak, oh gue healing dulu nih, healingnya kaburnya lama banget kayak gitu, nggak pulang-pulang. Nah, ini juga hati-hati karena jadi akhirnya kita kayak kehilangan kehidupan kita. Ya kan, hidupnya di dunia yang kayak berbeda gitu, karena kan akhirnya jadi harus healing terus. Bukan yang nggak boleh ya, it's a good thing juga mungkin kalau kamu mau lakukan itu, tapi jangan hanya untuk karena, ini mesti benar-benar disclaimer banget, bukan hanya untuk ngeberesin beban kamu pendem, terus kamu jadi begitu muncul lagi kamu pendem, sampai kamu takut banget sama beban-beban ini, sampai akhirnya jadi nggak berani hidup di dunia nyata, jadi akhirnya kabur healing terus gitu. Nah, ini hati-hati banget. Jadi kalau misalkan mau healing, beresin benar-benar sampai traumanya habis semua. Ketika kamu meditasi, lakukan dengan nyaman, dengan happy. Jadi benar-benar kayak just feeling grateful, terus kayak expand the energy, terus kayak ya benar-benar expand the awareness, bukannya just untuk mendemin semua beban-bebannya. Nah, ini yang mesti hati-hati. Ya, dan tolong di disclaimer jangan sampai salah mengerti nih. Nanti soalnya lu bilang meditasi jelek, wah pusing banget. Nanti besok diserang lagi sama orang. Bukan kayak gitu bos. Ya, jadi kamu tetap bisa enjoy lakukan itu semua setelah kamu benar-benar beresin diri kamu, sehingga meditasinya nggak terganggu. Kalau dulu soalnya aku meditasi buat ngendaliin emosiku, aduh keganggu terus nih. Iya, distraksi pasti kan. Ya, jadi nggak tenang. Terus belajar buat kendaliin. Ujungnya jadi beban, jadi bom, bisa jadi psikosomatik, bisa jadi ledakan kayak Will Smith. Teng. Iya. Karena apa? Udah terkendali, kependem di dalam. Ketika kamu pendem di dalam, psikosomatik atau manifestation bisa ngundang hal-hal yang kamu nggak duga-duga, atau bahkan inversion, maunya ngundang yang baik, yang datang yang jahat misalkan. Iya. Kok ketemunya yang begini terus ya? Kenapa udah tenang tapi hidupku masih begini-begini terus? Nah, itu bisa bukan jadi sugesti berarti kak? karena kependem kan. Jadi kayak bebannya ini dia, pepatahnya bilang kalau misalkan belum selesai ujiannya akan datang terus. Jadi kalau kamu pendem itu dia nggak menyelesaikan, hanya kamu menutupi. Ibaratnya kalau sampah dinilai sebagai anugerah, diterima, acceptance, tubuh kamu yang kena. Tapi kalau kamu buang dari tubuh kamu, clear tubuhnya oke,
selesai. Udah. Nah saat itu kamu lakukan meditasi buat menenangkan diri, bikin hati lebih damai, kayak gitu. Memang karena ada banyak sih sekarang untuk healing treatment ya Kak. Betul. Kayak melukat juga. Ya, jadi bukannya saya bilang meditasi itu buruk, enggak. Saya juga banyak meditasi lakukan, gitu. Tapi lebih ke arah buat kayak expand my awareness. Ya, itu kayak step 2 ya, bukan step 1-nya gitu, bukan step pertama, tapi dia step 2 setelah ngelewatin yang tadi penyembuhan fisiologi itu dulu kan. Betul. Kalau menurutku itu levelnya agak lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kamu belum selesai urusan SD, jangan belajar jangan sibuk belajarin pelajaran kuliah, gitu. Beresin dulu yang sininya dulu. Ini selesai baru kesini akan oke. Benar banget step 1-nya itu beresin dulu tubuh kamu. Saat kamu udah nggak bawa beban itu, kamu bisa naik ke step yang lebih tinggi lagi. Kamu akan sangat-sangat asik banget, gitu. Nah, tapi kalau dari sisi kakak sendiri dalam jadi happiness expert, kalau nggak salah kakak tuh punya apa tadi DOA ya? Boleh dong Kak dijelasin DOA itu sebenarnya apa? Oh oke. DOA sebenarnya sistem gimana cara kita ngebuang beban emosi dari sistem fisiologisnya kita. Jadi lebih ke arah ke situ. Jadi dia langkah terstruktur buat kita mapping emosi kita di mana, penyebabnya apa. Jadi kalau tadi salah satu yang kita bahas di awal, hipnoterapi bisa bantu untuk nelusurin sampai ke dalam. Kapan itu beban-bebannya muncul. Nah, DOA itu di-create juga seperti itu, tapi bedanya adalah tanpa harus relaksasi, tanpa harus dihipnosis, tanpa kamu harus masuk ke profound somnambulism, kamu tetap bisa mapping. Jadi problemku dari sini kejadian seperti ini, pengalamannya ini, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa dari sana kita mapping, habis itu kita bisa beresin yang benar-benar heal, yang sampai benar-benar kayak kosong, kamu udah nggak ingat lagi pun kejadiannya, tubuh kamu nggak ada reaksinya. Nah, jadi ini salah satu kuncinya. Kamu ingat lagi kejadiannya, kamu periksain semuanya di situ, meaning-meaningnya semua berubah, nggak ada lagi reaktivitas tubuhnya. Jadi kamu bisa benar-benar ya tubuhnya jadi chill banget gitu. Bahkan semua yang residu dari psikosomatiknya pun banyak banget yang hilang langsung. Jadi misalnya kayak salah satu case yang cukup visual itu Mas Santosa Amin yang pengisi suara Suneo. Oh iya. Nah dia waktu itu dia punya kecemasan soal tinggi. Jadi kalau misalkan tiap inget di tempat tinggi, tangannya langsung berkeringat basah. Nah begitu diselesaikan, tangannya udah nggak basah lagi. Nah itu waktu itu ada videonya juga. Pas lagi direkam lagi tangannya masih basah. Sampai pas sudah selesai, berdiri di tempat tinggi, di samping gitu, ngelihat kosong, nggak ada apa-apa gitu. Terus tangannya juga udah nggak basah lagi. Berarti gitu. Kalau aku boleh ambil kesimpulan Kak, sebenarnya kalau kita punya trigger akan sesuatu, better nggak usah dipaksa kali ya? Kalau ada trigger sesuatu dipaksa gimana nih Mas? Contohnya gini, kan tadi kakak bilang dia takut ketinggian, tapi itu mungkin mau nggak mau harus dijalanin. Cuma kalau ada hal-hal lain gitu sebenarnya men-trigger yang kayak lo bisa nggak ngelakuin itu, better lo nggak ngelakuin. Mending kayak gitu kayak supaya nggak jadi, supaya nggak jadi ya psikosomatik atau dampak setelahnya atau kayak gimana Kak? Kalau dari pengalaman saya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan exposure itu bisa buat bantu kamu, karena kalau dulu kan aku juga hidup 12 tahun ke belakang dari pakai sistem itu kan, exposure dengan semua masalahnya. Misalnya salah satunya saya kalau setiap kali naik ke atas panggung saya selalu deg-degan, ya kan deg-degan, terus saya dikasih cara guncang bumi, loncat-loncat, oh yes, wow, gitu kan ya. Itu kan di bisnis MLM ya, ada buat bikin semangat gitu kan. Betul, jadi saya selalu guncang bumi di bawah panggung gitu ya. Terus kayak waduh deg-degan nih, tapi semangat maju gitu kan. Udah saya guncang bumi, hajar gitu kan, bawain acara, bum ngomong di 100 orang, 200 orang, 500 orang, 3.000 orang, sama aja gitu. Jadi kayak tetap deg-degan tapi tetap bisa saya lewatin. Karena kan bisa karena biasa. Tapi setelah 12 tahun lewat, 10 tahun lewat, kok masih deg-degan terus setiap kali mau manggung. Kenapa tubuh saya selalu reaktif? Jadi mau sampai kapan seumur hidup setiap kali mau manggung saya harus joget-joget dulu di bawah. Berarti sebenarnya nggak selalu jam terbang juga ya. Jadi memang mungkin itu adalah hal yang men-trigger kakak, tapi akhirnya kakak cari tahu lah itu penyembuhannya seperti apa. Nah ternyata ditelusurin di dalam banyak banget nih problem-problem yang bikin ketakutan, sampai jadi akhirnya mau maju just ngomong depan panggung tuh ketakutan terus. Nah akhirnya begitu diselesaikan, ya udah sekarang mau maju depan panggung ya udah nyantai aja. Kayak sekarang pun duduk di sini ya udah nggak ada deg-degan, nggak ada apa. Kalau dulu tuh setiap kali begini nih, wah itu pasti deg-degan banget. Ya, walaupun udah sering ya, ternyata ada loh yang kayak gitu. Aku pikir aku doang gitu. Aku juga ada hal yang sering aku lakukan. Tapi bukan yang ini. Maksudnya ada hal yang sering aku lakukan, tapi aku tetap deg-degan ya, gitu. Betul. Itu ada sesuatu di dalam sistem yang perlu kita telusurin.
Iya. Nah jadi kadang-kadang orang nanya, terus kenapa kok kalau konsultasi sama coach Rio apa bedanya? Nah jadi kalau sama saya memang bukan lebih ke arah konsultasi, tapi kayak operasi. Jadi kayak dicek ke dalam. Nah konsultasi beda ya, misalnya kayak kamu datang ke dokter jantung, konsultasi tentang jantung, biasa dikasih nasihat, dikasih obat. Iya. Ya kan, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan harus dioperasi jantungnya, ya mau nggak mau dia bedah kan. Iya. Nah kalau bedah itu kan sequence yang berbeda. Itu karena luka yang terlihat. Betul. Ya, jadi ini ya lebih mirip kayak kamu harus ngebedah, dicek di dalam struktur apa yang berantakan gitu. Sampai dia benar-benar selesai, baru dia beres sepenuhnya. Jadi bukan cuma sekedar dikasih nasihat. Nah jadi saya bukan ngasih konsultasi. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, lu kok ngasih konsultasi gini. Enggak, saya bukan kasih konsultasi. Jalur saya lain. Saya kayak operasi, saya cekin semua. Saya kayak sistem analis yang ngebongkar data kamu apa problemnya. Saya cek semua gitu loh. Jadi benar-benar ya kayak analisa sistem. Maka ada yang bilang, apa bedanya sama yang lain? Ya benar-benar dicekin semua. Problemnya tuh di mana, salahnya di mana gitu. Nah kalau yang lain mungkin lebih banyak kasih nasihat. Kalau saya nggak, saya bantu beresin nih sampai benar-benar kamu kosong, rasa beban yang nggak reaktif lagi dari tubuh kamu. Nah itu baru ya kita selesainya tuh di situ. Setelah selesai dari sesi pun masih harus dites dulu, permanen kan nih, gitu. Di exposure dulu, dicek kamu habis ketemu lagi kejadiannya masih ada perasaan nggak? Atau misalkan kayak kalau kamu sudah 1 tahun, 2 tahun, kamu masih tetap sama nggak? Kayak gitu. Nah itu harus dicek, nggak bisa cuman sekedar di sesi terus bilang oke, terus besoknya harus diobservasi gitu. Sampai ya misalkan kayak saya udah 2 tahun ikut, ya tetap happy. Udah 3 tahun mereka tetap hahaha misalkan, ya berarti itu udah selesai. Kayak Tapi gitu. Kak sebagai seorang praktisi, apa yang terjadi dalam tubuh kita atau mental health itu sebenarnya bisa dihindarin nggak? Bisa kalau udah punya banyak wisdomnya. Berarti setelah wisdom dulu, bener-bener kayak dari awal contohnya nih, contohnya ini bahaya, Iya. kalau ini lubang, Betul. kalau kita bisa lihat kan kita berarti nggak mau lewatin lubang itu dong. Betul. Nah kalau mental health itu bisa nggak dengan positif, supaya nggak mental health, gue harus ngapain nih biar gue nggak mental health? Bisa. Bisa nggak? Bisa, biar kamu nggak kena problem mental health. Iya. Ya, bisa. Jadi kalau kamu punya kebijaksanaan wisdom, makanya kayak kalau kita sering edukasi diri kita, banyak belajar, tapi di tempat yang benar ya, bukan cuma sekedar scraping, ngambil di sosial media sembarangan. Iya. Tapi kayak misalkan yang respektif, kamu ikut kayak ke training yang memang boleh dibilang ya ada nilai yang harus kamu investasikan ke sana. Tapi dari kebijaksanaan itu akan bikin kamu jadi lebih paham, bisa ngerti, sehingga nggak jadi resiko istilahnya kesandung tadi. Tapi hati-hati juga karena banyak orang yang semakin banyak belajar semakin takut. Iya malah kok ternyata worst case-nya malah semakin banyak gitu Iya, Kak. jadi kayak kita banyak kan kasus generasi strawberry karena banyak belajar. Iya, semakin Iya, banyak belajar, banyak informasi, jadinya banyak nggak bisa ketakutan. dikurasi, iya. Nah, jadi akhirnya dikit-dikit, aduh nih gue bisa depresi nih, gue bisa mental health, gue problem nih. Udah mendingan udah gak usah dilanjutin deh, gitu. Iya. Akhirnya jadi kayak kabur. Iya. Nah, jadi kita banyak yang escape, lari dari kenyataan gitu karena problem-problem seperti ini. Nah kalau kita beresin itu akan bantu lebih happy. Jadi ketakutannya itu udah inject jadi problem soalnya di dalam sistem fisiologis kita. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa males ngapa-ngapain misalkan. Kok gue jadi males yang ngerjain gini. Itu bisa banyak matriks yang bekerja tuh dari past, present, future sama rulesnya kita harus explore dulu, diberesin. Baru dia akan kembali lagi ke dunia nyata lagi. Kalau biasanya disebutnya patternnya inersia. Jadi di titik di saat kita kayak kalau lempar barang, terus dia sebelum jatuh kan dia berhenti dulu, terus baru turun kan. Nah inersia itu titik tertinggi pas dia berhenti. Nah jadi banyak dari kita yang mungkin terjebak dalam inersianya kita sehingga akhirnya jadi ya nggak ngapa-ngapain gitu, kayak takut. Nah kalau di Jepang banyak yang hikomori. Hikomori apa tuh Kak? Yang cuman tiap hari main di rumah nggak kemana-mana, kayak ngurung diri gitu. Oh, oke. Ya, semoga istilahnya nggak salah ya. Ini mesti di warning nih. Ya, jadi ya diem di rumah, ngurung diri, main game gitu ya, cuman makan gitu, nggak berani ngapa-ngapain. Istilah generasi rebahan lah kalau di Indonesia ya. Jadi ya kayak gitu, karena beban mental kita tuh banyak. Misalnya ngadepin kayak pembulian atau segala macam, kita jadi takut buat maju lagi. Nah itu yang mesti diberesin sih. Kalau diberesin akan happy lagi, balik lagi ya kembali ke dunia nyata lagi. Kembalikan bahagiamu itu kan tagline-nya kita. Oh iya, kembalikan bahagia, benar-benar setuju. Iya. Nah terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan buat teman-teman anak muda karena sebenarnya mental health udah nggak tabu, tapi how to solve itu tabu menurut aku. Bagaimana menyelesaikan
Oh, menyelesaikannya jadi kayak Iya, tadi gitu. menurut kan mereka pasti oke, sekarang mungkin step pertamanya mungkin banyak ke psikolog, tapi ternyata tadi kalau dari kakak ngomongnya mungkin dari ininya itu mungkin bagian permukaannya aja, itu dari tahap penerimaannya aja. Oke. Nah, Jadi so kalau how to gain the awareness kalau sebenarnya it's okay kalau semua orang punya triggernya masing-masing, Yeah. tapi lo harusnya tuh gini gitu. Kadang itu yang anak muda nggak tahu. Oke. Coba. Jadi mungkin sekalian saya tambahin sedikit ya terkait dengan psikologi. Jadi bukannya saya anti psikologi atau psikolog ya, tolong ini di garis bawah. Ya, tapi lebih ke arah stepnya tadi. Jadi kalau kamu udah beresin beban emosi kamu sebenarnya dari yang reaktif dari tubuh kamu fisiologisnya, nanti setelahnya kamu aplikasi semua sistem psikologisnya ini akan enak. Jadi saya banyak juga kerjasama sama psikolog, segala macam konselor. Nah, karena mereka ini orang yang bisa bantu dari sisi strategi, nanti supaya kamu nggak terjatuh lagi ke lubang yang sama. Terus gimana kamu harus menyikapi kehidupan segala macam, seharusnya seperti apa, itu akan bantu. Ya. Tapi kadang-kadang secara pikiran tahu, tapi tubuh kita yang selalu mengganggu. Nah, ketika diselesaikan dari sini, ininya akan enak buat praktek semua aplikatif semua yang sudah diajarkan. Melengkapi ya. Melengkapi. Kalau Jadi ini sebenarnya kayak melengkapi ruang kosong yang tadinya kita nggak pernah sentuh aja di sisi fisiologis tadi. Nah, dengan menyelesaikan sisi fisiologis tubuh nggak lagi reaktif, tubuh kamu nggak terbebani dengan beban psikosomatik yang bisa mempengaruhi biologis. Secara psikologis kamu lebih siap buat dinangkap segala macam. Secara spiritualitas kamu mau ibadah lebih enak. Kamu mau mungkin meditasi akan lebih berkualitas. Kayak gitu. Jadi saya ngebahas ini adalah lebih karena ngebuang dulu lah, itu utamanya. Jadi dan kalau misalkan banyak orang di luar sana yang kayak merasa aduh gimana ya kalau mau part of healing gitu sebagai sesuatu yang dianggap tabu gitu sama orang, ya kembali lagi kan kesehatan mental kita itu kita sendiri yang rasakan. Jadi kalau kita kembali bahagia, kita sendiri yang rasakan. The benefit is all on us gitu. Kalau misalkan kita nunda, ada harga sebuah penundaan. Iya, jangan denial. Misalkan 5-10 tahun lagi kamu tetap mendamin beban-beban ini dan kamu nggak pernah bahagia, balik lagi kita kan semua pengen hidup. Buat apa sih kita kerjain segala-galanya? Ujungnya biasa satu hal yang orang selalu bilang, pengen bahagia. Kenapa lu pengen kaya? Bisa beliin mama saya ini, anak saya ini, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Untuk apa beli itu semua? Supaya bikin mereka bahagia. Kenapa pengen bahagian mereka? Kalau mereka bahagia, saya juga bahagia. Kalau saya punya rumah bagus, saya bahagia. Kalau saya punya pencapaian, saya bahagia. Kalau saya punya, semuanya udah balik ke kebahagiaan itu. Jadi, tapi banyak orang naruh syarat gue harus beli ini itu dulu baru bahagia. Gimana kalau kamu balik, kamu beresin dulu dirimu, kamu bahagia. Semua itu akan mudah buat kamu capai. Dan kalau kamu bahagia dari hari ini, gitu, dan kamu nggak tunda-tunda, secepat-cepatnya kamu bahagia. Karena banyak orang yang bilang, udah jangan diburu-buru deh, pelan-pelan aja. Kalau buat saya jangan. Kalau kamu bisa cepet beresin semuanya, kamu bisa kembali bahagia sebahagia-bahagianya, jalanin sisa kehidupan kamu tuh akan asik banget. Iya, katanya gitu. nikmatin dulu sedih-sedihnya gitu. Kalau buat Kayak saya orang baru jangan. putus biasanya gitu, nikmatin dulu sedih-sedihnya. Kalau gitu. buat saya nggak usah gitu, karena kamu kalau bisa langsung recover balik ke keceriaan kamu, happinessnya kamu yang pure ya dari dalam hati kamu, bukannya gue encana, ya itu akan bikin kamu jadi bener-bener fun banget jalanin hidup, ya kan? Akhirnya kamu ya hidup sehari-hari bahagia gitu. Nah itu akan banyak banget hal-hal baik yang bisa kamu dapetin. Jadi instead kalau kamu tunda, kamu berubah. Setiap hari itu buat saya berharga. Gitu. Setiap hari saya nggak happy, setiap hari saya stres, setiap hari saya sedih, itu buat saya nggak ini. Setiap hari saya harus healing misalkan. Kalau dulu kan gitu healing, beban lagi healing, beban lagi healing, beban lagi, terus aja kayak begini gitu. Selama udah lewatin ya 10 tahun ke belakang gitu, ya mau sampai kapan? Pertanyaan kan gitu, mau sampai kapan kamu terus-terusan begini? Itu waktu banyak yang hilang. Uang banyak yang hilang. Iya. Kehidupan bareng keluarga yang bahagia banyak yang hilang. Semuanya hilang. Kalau di-value-kan dengan uang, Bro Andrew bilang kemarin. Kamu value-kan semuanya dengan uang. Berapa nilainya? Kalau kamu bisa beli balik kebahagiaan kamu hari ini, ya, jadi sekarang uang bisa membeli semuanya, termasuk kebahagiaan. Walaupun bukan satu-satunya faktor kebahagiaan ya Kak. Iya, jadi ketika kamu bisa balik bahagia, ya udah semuanya bisa kamu raih dengan lebih mudah. Kayak gitu. Lebih menikmati kali ya Kak. Yes. Ya ampun, Udi udah panjang banget. Aku yakin banget ini pasti banyak banget mungkin anak muda atau orang dewasa juga yang mendengar ini. Jadi mungkin lebih kebuka, lebih realize kalau ternyata mental health itu ada. Kapan mereka mungkin harus realize ada yang kurang tepat di dirinya mereka. Dan
tahu akhirnya sekarang harus kemana dan harus gimana. Thank you ya Karyo udah Thank you. menyempatkan waktu Yes, untuk Kak Vivi. datang di podcast kita, sharing-sharing. Nah kalau misalkan nanti teman-teman mau yang lebih detail tadi terkait yang fisiologi ini bisa ke workshopnya Karyo ya. Oke, so jadi boleh ngecek di Instagram atau TikToknya aku Koko Healing ya. Jadi bisa Oke, belajar. Thank you. thank you banget Kak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.